Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sabir dari Guru Sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait bagaimana cara untuk melakukan pengisian pada LHKPN ini. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengetik LHKPN kemudian spasi enter. Nah, di sini akan muncul LHKPN KPK. Silakan diklik Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul laman login. Jika laman login tidak muncul, maka Bapak Ibu silakan untuk melakukan reload atau muat ulang bahasa Indonesianya. Nah, di sini lakukan memasukkan user itu menggunakan NIK atau nick daripada PNS yang bersangkutan. Kemudian di sini untuk passwordnya silakan minta di akun kecamatan masing-masing atau di admin dari perpanjangan tangan dari dinas masing-masing bahwa di mana password LHKPN ini. Yakin dan percaya Bapak Ibu pasti ada. Silakan checklist saya bukan robot. Di sini akan muncul. Nah, kalau dia sudah digunakan satu kali dia tidak akan muncul pilihan daripada captcha. Namun ketika baru melakukan akses ke situs ini maka akan ada captcha, contoh zebra cross ataukah gunung, mount, car atau mobil atau bicycle atau motorcycle untuk pemilihan captcha-nya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah tahu tentang hal ini. Kemudian klik tombol login. Namun sebelum kita masuk login, maka ada hal yang perlu diperhatikan bahwa di sini ada fitur lupa password. Jika di dinas atau di kabupaten Bapak Ibu sudah memiliki pengerjaan LHKPN ini, Bapak Ibu bisa melakukan lupa password dengan cara mengklik lupa password ini, maka akan dimintai berupa email. Silakan masukkan nick Anda dengan benar dan masukkan email. Usahakan emailnya yang dapat diakses atau dapat dibuka. Cara mengeceknya ya, Bapak Ibu boleh melihat mengetes apakah emailnya masih sudah aktif atau tidak. Kemudian di lupa password ini juga Bapak Ibu akan menerima balasan daripada admin LHKPN pusat. Kemudian di sini ada kirim ulang aktivasi. Aktivasinya bagaimana? Bapak Ibu ini sudah rata-rata yang sudah diaktifasi ya, tidak usah dikirim ulang lagi aktivasi. Namun untuk aktivasinya itu melalui proses yang ditunjuk SKPD seperti inspektorat yang di kabupaten kami mengelola tentang LHKPN KPK ini. Nah, silakan klik login. Setelah masukkan user, password, login, silakan ditunggu sejenak. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kode captcha Bapak Ibu sisa memilih yang mana yang ada zebra cross-nya. Nah, setelah checklist seperti ini silakan login. Ya. Setelah checklist hijau, saya bukan robot, Bapak Ibu silakan login. Ya, tunggu karena memang agak lambat. Ya, ketika sudah muncul seperti ini Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik yang tanda gambar di atas ini. Ya, dia sementara berputar loadingnya. Bapak Ibu bisa menunggu sampai muncul profil. Bapak Ibu di sini yang diperiksa adalah mencari foto daripada yang memiliki LHKPN ini. Bapak Ibu saya cari foto dari Ibu Sunarti. Nih. Nah, setelah seperti ini cek juga jangan lupa mencek nomor HP. Nicknya ini terkunci. Kalau ingin merubah username itu silakan menghubungi admin kabupaten terkait dengan user. Nah, yang perlu diperiksa adalah nomor handphone karena akan masuk di kode token akan masuk di nomor HP, makanya HP-nya yang bisa menerima SMS. Silakan simpan. Klik simpan. Nah, setelah simpan maka data untuk save datanya Bapak Ibu bisa lihat.
Ini masih loading ya. Data pribadi berhasil diupdate. Nah, setelah seperti itu silakan klik beranda. Setelah Bapak Ibu mengklik beranda, sudah muncul seperti ini. Silahkan klik scroll ke bawah. Ini beranda sudah aktif berwarna merah, berarti dia sudah aktif. Jadi kita scroll ke bawah, klik warna merah lagi, e-filing. Nah, setelah e-filing muncul, maka di sini akan muncul e-filing aktif. Kita dari beranda tadi pindah ke e-filing, kemudian di sini ada isi LHKPN baru bagi yang tidak memiliki LHKPN untuk tahun ini. Ya, silakan diklik tambah, isikan LHKPN baru. Anda sudah memiliki LKPN, berarti tinggal mengedit. Jadi kalau yang baru belum ada LHKPN-nya di sini untuk tahun 2020, contohnya ini satu baris ini ya, kita tinggal isi LHKPN baru. Karena sudah ada, berarti kita scroll ke bawah, tinggal memeriksa nama, tanggal lapor, khusus awal menjabat, dan guru. Kemudian di sini draft. Nah, klik edit. Nih ada tanda pulpen ini, pensil. Kita klik edit. Nah, setelah kita mengklik edit, nah kita akan mulai dari data pribadi. Untuk data pribadi, kami sarankan agar supaya tidak dilakukan pengeditan, karena itu sudah ditetapkan atau sudah dikunci melalui data-data yang ada di Dukcapil kalau tidak salah ya. Nah, cuman kita akan menambahkan fotonya. Foto tadi lagi, klik browser, kita klik kembali fotonya. Nah, kemudian ini nama tidak usah dirubah karena sesuai dengan data KTP. Klik selanjutnya. Oke, muncul data berhasil tutup. Nah, di sini status menikah, nomor HP, dan lain sebagainya, silakan klik simpan. Ya, klik wait. Ketika muncul page responsif, ya kita klik selanjutnya. Ya, ketika kita klik selanjutnya, ini batas terakhir, maka dia akan turun ke jabatan. Bisa juga melalui ke jabatan atau klik selanjutnya akan mengarah ke jabatan. Wait, kita menunggu. Ini servernya agak loading. Ya, sisa menunggu saja. Ya, oke, jadi berhasil diupdate, maka dia akan pindah sebagaimana dibahasakan tadi, akan pindah ke sini. Nah, untuk mengedit ketika ada salah, ya silakan diklik edit, kalau tidak silakan selanjutnya. Ya, mungkin kalau di pengisian lalu sudah ada pengisian manual, maka inilah data-data dari manual kemarin. Nah, jadi kalau ada perubahan silakan diklik edit. Kalau tidak ada silakan klik selanjutnya. Nah, ini data untuk yang sesuai dengan data kartu keluarga. Bapak Ibu bisa menambahkan, tapi datanya kami ulangi bahwa ini adalah data per 30 Desember 2020. Maaf, per 31 Desember 2020. Untuk laporan tahun ini akan dilaksanakan pada 31 Desember tahun 2021 atau 31 Desember tahun ini. Kami ulangi, jangan sekali-kali menambahkan ketika dia masih belum masuk di per 31 Desember 2020 karena pelaporan harta kekayaan itu terhitung dalam 1 tahun periode. Nah, kalaupun ada tambahan tahun ini silakan untuk mengisi di 31 Desember 2021. Nah, kalau sudah benar cek, kalau ada nama yang data yang tidak sesuai, ini bisa kita klik edit tanda pulpen ini. Klik selanjutnya ketika sudah benar. Ya. Nah, salah satu tanda bisa lanjut itu ketika kuningnya agak kehitaman. Nah, itu jadi dia loading ya. Itu menandakan lanjut tapi belum loading. Nah, untuk tanah dan bangunan Bapak Ibu boleh menambahkan ketika memiliki tanah atau bangunan. Untuk tanah dan bangunan itu yang wajib dimasukkan itu yang memang hak miliknya.
Hasil pertemuan kemarin BIMTEK-nya di tingkat kabupaten kami, itu tanahnya bisa dimasukkan kalau dia berbentuk warisan, yang jelas ada minimal pegangan lah yang menyatakan bahwa itu adalah miliknya. Bisa ditambahkan jika memiliki tanah dengan klik tambah pada tombol tambah di bawah ini, di samping. Nah, untuk negara asal ya silakan dipilih Indonesia, dari mana asalnya, provinsi Sulawesi Selatan. Taruhlah contoh dia punya ya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kemudian kabupaten saya pilih Pinrang. Ya, untuk ini Pinrang ada. Kemudian kecamatan Batu Lapak. Kelurahan Kasak, Jalan Bamba. Contoh, saya punya tanah di Bamba, kalau tidak ya tidak. Nah, ukurannya bisa 40 kali 20. Contoh, ini contoh ya. Nah, kemudian apa yang kita miliki, apakah sertifikat atau surat hibah? Kalau sertifikat ya sertifikat, kalau lainnya ya bisa hibah, bisa rente. Nomor buktinya diisikan satu, kalau tidak ada, atau isikan sesuai dengan surat tanah, akta tanahnya. Kalau dia menggunakan sertifikat tanah, jadi isikan sertifikat tanah di sini. Ya, tinggal dilihat sertifikatnya, kemudian diisikan. Contoh ya, seperti itu. Nah, kemudian ini sekian-kian ya. Kemudian atas nama siapa? Apakah namanya pegawai negeri atau PN ini pegawai negeri yang bersangkutan, atau pasangan atau milik anak? Ya, tinggal dilihat sertifikatnya atas nama siapa. Kalau pasangan, maka kita cari pasangannya siapa. Ya, contoh ini muncul semua anaknya. Makanya nanti yang bertanda tangan adalah anaknya, atau yang saksi adalah anak atau istri atau suami. Taruhlah contoh pasangannya adalah saya, dari Ibu Sunarti ini, ya dia muncul nama dia, nama pasangan atau siapa. Asal usulnya dari warisan, contoh dari warisan atau dari harta. Maka muncul warisan kalau memiliki warisan, dari warisan. Tapi kalau dia hasil sendiri maka tidak akan muncul itu. Tapi jika dia warisan, maka siapa yang mewariskan akan tercatat di sini. Ya, seperti itu. Saya pilih saja hasil sendiri. Pemanfaatan, ya kita tes untuk warisan tadi, ya banyak ada lagi diisi untuk selanjutnya. Kemudian untuk pemanfaatan tempat tinggal, contoh atau disewakan, atau untuk pertanian, ya tinggal di checklist. Nilai perolehan waktu dibeli berapa harganya? Taruhlah contoh 5 juta waktu zaman dulu-dulu, atau 12 juta masih zaman dulu-dulu untuk di wilayah Batu Lapak lah contoh. Kemudian nilai estimasi saat laporan ini, ya sekarang sudah harganya 30 juta. Contoh. Nah, sekarang tahun perolehan kita memperolehnya tahun berapa? Contoh diambil tahun 18. Setelah itu Bapak Ibu silakan diperkecil. Nah, ya ini ada tombol simpan di bawah. Bapak Ibu simpan, maka akan memunculkan tanah pada coba di tombol simpan. Nah, di sini akan mengisikan data berhasil disimpan, maka Bapak Ibu memiliki catatan berupa tanah, nilai perolehan waktu dibeli, dan nilai saat pelaporan. Ya, mungkin seperti itu untuk tanah dan bangunan. Nah, selanjutnya untuk alat transportasi dan mesin, Bapak Ibu, kita usahakan mengambil di sini tombolnya selanjutnya saja lagi. Nah, di sini Bapak Ibu boleh melihat alat transportasi. Untuk transportasi Bapak Ibu kita lihat di sini ada jenis motor dengan kode Solo. Kemudian BPKB STNK hasil sendiri atas nama pegawai negeri yang bersangkutan, digunakan sendiri tahun 2010. Nah, ini untuk motornya. Kalau masih ada tambahan mobil dan sebagainya, ya dimasuk di sini. Itu alat transportasi. Nah, caranya juga hampir sama dengan yang pemilikan tanah tadi, diisikan, dipilih, dan diisikan nilainya, dan disimpan setelahnya. Selanjutnya harta bergerak lainnya, ini termasuk dengan emas, logam mulia kalau ada, kalau tidak ada dihapus. Ya, harta bergerak masuk ke dalam harta bergerak lainnya, yaitu perhiasan. Kalau ada yang baru silakan diklik tambah. Ditambah, kemudian diisi form yang ada. Contoh jenisnya apa? Barang elektronik, perabotan rumah tangga, barang elektronik, perhiasan logam, barang seni, persediaan, harta bergerak lainnya yang ada di rumah tangga. Contoh jumlahnya berapa? Itu dari asal usulnya dari siapa?
hasil sendiri kah, hadiah kah, berarti nilai perolehannya berapa. Ini nilai perolehan adalah diisi pada saat dibeli. Sekarang jika dia elektronik berarti dia menyusut. Nah, untuk perhitungan penyusutan ya bisa kita dasari dari perbub yang berlaku di daerah. Contohnya saja harga laptop 4 juta, maka dia dalam waktu 4 tahun dia habis. Berarti satu dalam tahun pertama itu satu per 4 dikali 4 juta, maka 1 juta per tahun. Nah, pas 4 tahun nanti dia akan habis. Seperti itu. Silahkan disimpan kalau sudah. Ya. Kemudian untuk mengedit tentang nilainya apakah bukan 10 gram dan sebagainya, itu tinggal klik edit. Nah, setelah itu barang elektronik. Ya, ini untuk barang elektronik seperti kipas, kulkas, TV, HP, dan lainnya. Dibeli tahun berapa. Kemudian kasur, meja makan, lemari, kursi, dan lain-lain. Nah, kalau ada yang tidak ada di sini, silahkan ditambahkan dengan mengklik tombol tambah. Oke, selanjutnya kita tunggu, masih loading. Ya, kami ingatkan bahwa data ini yang sudah ada di dalam itu per 31 Desember tahun 2020. Kalau yang baru dibeli bulan 1, bulan 2 ini ya Bapak Ibu tunggu sampai per 31 Desember pelaporan tahun untuk tahun ini, yaitu 31 Desember tahun 2021. Ya, masih kita menunggu loading. Mungkin banyak penggunanya. Kita wait. Kalau agak ini kita reload saja. Kalau agak lama. Ya, sekarang kita tadi sudah sampai di alat transportasi. Oke. Selanjutnya harta bergerak lainnya. Kemudian selanjutnya tadi ya surat berharga. Jika ada surat berharga silakan ditambahkan. Jika tidak ada lanjut. Untuk kas ya di sini ada tabungan. Berapa tabungan Bapak Ibu BRI masukkan semua. BPD 2 contoh Bang Sulselbar. Bang Sulselbar. Ini oh ya, ada BPD pasangan. Nah, ini buku banknya terbaca semua ketika dia pegawai negeri.
dia pegawai negeri, maka akan terbaca juga kas kesetaraan atau setara dengan kas. Nah ini ya, jadi dia bergabung dengan harta dengan yang dimiliki oleh suami dengan atau istri. Kalau tidak, Bapak Ibu silakan tambahkan, klik tambah kalau belum ada buku yang di dalam. Oke, saldo ini adalah nilai saldo per 31 Desember tahun 2020. Lanjut. Nah, harta lainnya jika ada silakan ditambahkan, jika tidak ada kita lanjut. Ya, ini hutang, ya hutang untuk kredit, contoh dia kredit di Bank BTN, KPR BTN ya oleh pasangan atau siapa. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, untuk penerimaan, Bapak Ibu silakan menghitung gaji pokok untuk pegawai negeri yang bersangkutan. Ini gaji pokok dan tunjangan untuk pegawai negeri yang bersangkutan diisi di sini. Kemudian penghasilan tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan. Kemudian di kolom honorarium bisa juga diisi honornya. Contoh dia honor bendahara di sekolahnya atau ada honor lain yang diterima dari pegangan pekerjaannya. Kemudian THR ini seharusnya ini dari THR-nya bersama dengan gaji 13. Ya, gaji 13 bisa dikasih. Ya, sini masih kurang gaji 13-nya dengan 13 dan 14. Ya, taruhlah contoh kita berikan seperti itu. Nah, untuk honorariumnya, ya honor bendahara dikali 5.500 per 3 bulan berarti 150 per bulan dikali 12. Ya, 1.800.000 untuk honor bendahara sebagai bendahara sekolah. Nah, untuk pekerjaan lainnya untuk yang berkaitan dengan pekerjaan dari penerimaan pekerjaannya. Contoh dia kan dari instansi dinas pendidikan. Nah, dia punya pekerjaan lain selain daripada penghasilan dari menjadi guru di sekolahnya. Dan kalau contoh saya di pasangan ya dapat 36 juta ini untuk per bulannya ini. Untuk per tahunnya dikali 12 dari gaji pokok yang diterima. Untuk gaji tunjangan ini kita bisa lihat bahwa kadang juga suatu pegawai negeri ini memiliki seorang pegawai ini memiliki peralihan daftar gajinya dari pertengahan bulan. Jadi itu sisa di jumlah bulan yang sebelumnya ditambahkan dengan bulan setelah kenaikan gajinya. Nah, itu lebih afdal ya, lebih benar perhitungannya. Dan di situ sudah termasuk semua tunjangan-tunjangan yang ada. Jadi makanya kita menghubungi bendahara gaji yang mengelola tentang keuangan tentang hal ini. Nah, ini untuk gaji pasangannya. Ya, karena di sini belum cukup untuk THR dan ya, seperti ini dia. Oke. Nah, namun ini gaji pasangan tidak boleh berbeda dari yang di sini dengan yang dimiliki oleh pasangannya yang di data yang satunya tadi. Makanya itu untuk itu sisa dikunci saja karena dia pasangannya sudah cocok. Sudah melakukan penguncian. Makanya dari itu untuk melakukan pengisian ini silakan dicek semua data penerimaan, pengeluaran. Kita sudah sampai di mana tadi? Sudah sampai penerimaan. Ya, oke. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Ya, ini masih sudah ada penerimaan, kita simpan saja dulu. Kemudian untuk data selanjutnya diklik. Ya, di sini setelah kita klik selanjutnya akan pindah ke penerima dan usaha kekayaan. Taruhlah contoh
tabungan deposito lainnya tidak, penjualan dan pelepasan harta tidak, penerimaan lainnya hasil usaha atau sewa ya. Kalau contoh ada usahanya, saya kasih untuk per tahunnya itu bisa sampai 20 juta. Oke, kita klik selanjutnya. Oke, penerimaan. Selanjutnya penerimaan lainnya. Nah, penerimaan hutang, penerimaan hibah dan lainnya sebagai jika ada di sisi, jika tidak ada silakan dilanjutkan. Klik selanjutnya. Tunggu, kebetulan lagi loading. Ya, setelah beralih ke pengeluaran. Masih loading, kita tunggu sampai pengeluarannya muncul. Nah, di sini ada pengeluaran untuk biaya pengeluaran. Ini kalau masih loading begini, berarti masih belum muncul nilainya. Berarti pengeluarannya sudah di cover melalui pasangan karena dia sama-sama pegawai negeri. Kita langsung saja ke pengeluaran. Ini agak loading ya. Kita langsung saja ke pengeluaran. Nah, ini pengeluaran, jika pengeluaran tidak ada, kenapa? Karena di pengeluaran sudah di cover pada pasangannya. Jadi kemungkinan tidak akan double untuk pengeluarannya. Kemudian pengeluaran harta, pengeluaran lainnya. Ini bisa disimpan. Nah, selanjutnya, ya, kenapa di sini pengeluarannya tidak ada? Karena ada harta. Untuk pengeluaran itu dapat pula dihitung semua
itu berapa pembiayaannya, transportasinya, berapa. Ya, kami ulangi tadi untuk pengeluaran. Nah, dihitung per berapa rata-rata pengeluarannya per bulan. Itu dikali 12 karena hitungannya per tahun. Di situ tadi ada catatan pengeluaran-pengeluaran, kita bisa bahas bersama. Nah, di sini kenapa 0? Karena pengeluarannya sudah di data saya tadi. Makanya di pengeluaran untuk si ibu tidak ada karena pengeluarannya sudah ada di data saya. Data pasangan saya sudah masuk dalam pengeluaran untuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan pembayaran kartu kredit. Kemudian biaya sosial lainnya yaitu keagamaan, zakat, infak. Ya, ini terisi di sini. Pajak, PBB, kendaraan daerah, pajak ataupun pajak lainnya. Kemudian pengeluaran harta juga tidak ada. Ini saya simpan saja karena pengeluaran ibu tidak ada tercover di pengeluaran saya. Pembelian perolehan harta baru tidak ada. Pemeliharaan, pemodifikasi, rehabilitasi harta tidak ada. Lanjut. Nah, tinggal diklik selanjutnya. Kemudian selanjutnya biaya pengurusan hibah, ya, pelunasan angsuran hutang. Ya, sepertinya ada untuk pelunasan angsuran hutang. Ini kali 12. Ya, untuk angsuran hutang yang dimiliki bisa per bulannya berapa? Ya, itu dikalikan 12. Jika memiliki angsuran pelunasan hutang. Harus untuk 1 bulan dia memiliki pengeluaran untuk angsurannya itu 2.500.000 atau 2.750.000. Itu dikali 12, maka dia 33 juta. Contoh ya untuk pelunasan hutang. Angsuran dalam waktu 1 tahun. Oke. Ya, ini penjualan atau pelepasan. Jika ada yang dijual, silahkan mengklik penjualan atau pelepasan harta ketika ada harta yang dijual. Kemudian jika ada harta yang dibeli, penerimaan harta. Lampiran fasilitas, Bapak Ibu bisa mengklik jika ada fasilitas yang digunakan. Kemudian selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk selanjutnya. Kita tunggu, masih loading lagi. Ya, tunggu dulu. Oke. Jika masih loading, ya kita lanjut dulu sebentar. Hari ini SMS masuk di peta. Oke, sekarang terakhir Bapak Ibu silakan klik cetak ikhtisar. Nah, apa guna ikhtisar ini? Ini adalah rekap pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang Bapak Ibu dapatkan dari pengisian tadi. Ini Bapak Ibu sisa memprint ini untuk dijadikan sebagai arsip. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk menguncinya Bapak Ibu silakan dilanjutkan, klik lagi lanjutnya. Ini untuk mengunci token itu dari yang warna biru ini. Ya, lanjutkan. Nah, setelah itu klik setuju. Selanjutnya, kemudian klik lagi setuju. Selanjutnya. Nah, akan ada SMS yang masuk di nomor ini atau di dalam email ini. Silakan dicek.
Ya, silakan masukkan SMS yang ada di HP Bapak Ibu sekalian. Kode ini yang ada di HP melalui SMS, kemudian klik kirim. Nah, setelah kirim, maka setelah dikirim, nah, maka akan melahirkan surat kuasa. Nah, inilah surat kuasa yang kita simpan dan kita pakaikan materai 10.000 dan dikirimkan ke alamat Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi melalui dinas atau badan yang ditunjuk di dinas atau di kabupaten masing-masing. Silakan dicetak suratnya dan surat kuasanya. Sebentar kita akan perlihatkan di mana posisi surat kuasanya. Ini masih loading. Masih menunggu ya. Oke, jadi sudah muncul. Nah, sudah ada di HP juga menyatakan bahwa kita sudah berhasil mengirim. Silakan cetak lembar. Nah, oke, jadi kita cetak. Nah, tampilannya sudah berubah. Ini masih di beranda tadi, di filling. Tinggal cetak surat kuasa. Ini surat kuasanya. Nah, dia bertanda tangan 2 orang. Pegawai negeri yang bersangkutan. Silakan di-download dan disimpan dalam bentuk beri nama. Kemudian yang kedua, surat kuasa dari suaminya. Nih. Silakan di-download. Oke, jadi sudah seperti ini, maka pekerjaan untuk tahun ini per 2020 sudah selesai. Sisa kita mengeprint ininya, kemudian bertanda tangan dari yang bersangkutan menggunakan materai 10.000. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.